Bab 7 Air Liur Naga. Ini hentikan dengan cepat, jangan bakar paviliun pil rohku. Seorang lelaki tua datang entah dari mana dan buru-buru berteriak. Nyala api di tangan Chen Xiang menghilang, dan semua orang di paviliun pil roh pulih dari keterkejutan. Mereka semua bisa merasakan kemarahan Chen Xiang dari nyala api barusan. Shen Zhenhua, apakah kamu bahkan takut dengan nyala apiku? Sia-sia? Lalu kamu apa? Lebih buruk dari sia-sia. Chen Xiang mencibir. Wajah Shen Zhenhua sangat jelek. Selama otaknya sehat, tidak ada yang akan mencoba jenis api ini. Putri Tuan Kota juga memiliki mulut kecil, dan dia memandang Chen Xiang dengan heran. Dia juga bisa melihat kekuatan dari api semacam itu. Saat ini dia sedikit menundukkan kepalanya, karena dia baru saja memandang rendah Chen Xiang, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Xiang menyembunyikannya. Tuan Paviliun, anak ini. Seorang pria paruh baya datang dan berkata kepada seorang pria tua pendek berpakaian putih di belakang Chen Xiang. Orang tua itu hanya menatap Chen Xiang dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, matanya penuh keterkejutan dan ekstasi. Orang tua ini adalah Master Paviliun dari Paviliun Pil Roh, seorang alkemis terkenal, tetapi dia memiliki beberapa masalah dengan kakek Chen Xiang. Adik laki-laki, bisakah kamu menjadi muridku? Lelaki tua itu bertanya, yang membuat semua orang di lantai pertama Paviliun Lingdan gemetar. Master Paviliun benar-benar membuka mulutnya untuk menerima murid. Master Paviliun Lingdan sebenarnya meminta orang lain untuk menjadi muridnya. Anda harus tahu bahwa anak-anak dari keluarga bangsawannya ingin menjadi murid Master Paviliun Lingdan dapat berbaris di gerbang kota. Semua orang tercengang. Mereka dikejutkan oleh potensi Chen Xiang. Meskipun dia tidak memiliki nadi spiritual, dia bisa melepaskan api energi sejati. Di mata para alkemis, ini memang benih yang bagus. Chen Xiang menggaruk kepalanya, dan berkata dengan ringan, meskipun menurutku begitu, tapi kamu dan kakekku adalah musuh, aku tidak bisa memujamu sebagai guruku. Setelah selesai berbicara, Chen Xiang berbalik dan pergi dengan anggun, tanpa penyesalan. Ekspresi wajahnya. Tapi semua orang tidak percaya bahwa Chen Xiang menolak begitu saja. Mereka semua curiga bahwa mereka salah dengar, tetapi setelah mendengar desahan Master Paviliun, mereka semua harus percaya bahwa seseorang benar-benar menolak menjadi murid Master Paviliun. Semua orang setuju bahwa Chen Xiang adalah orang bodoh yang memberikan kesempatan besar untuk keluhan pribadi kakeknya. Chen Zhenhua bahkan lebih cemburu di dalam hatinya. Meskipun Chen Xiang sangat mempermalukannya sekarang, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Xiang dan sama sekali mengabaikannya. Tapi sekarang, banyak orang meliriknya dengan pandangan menghina. Di mata orang-orang ini, seorang alkemis lebih kuat daripada jenius manapun. Dapat memurnikan pil, bahkan tanpa urat spiritual, bisa menjadi prajurit yang kuat. Tentu saja, Chen Xiang tidak hanya memiliki pembuluh darah dewa, dia juga ingin menjadi seorang alkemis. Saat ini, dia sudah memiliki 2 syarat untuk menanam bahan obat dan melepaskan api energi sejati berkualitas tinggi, tetapi dia hanya membutuhkan sejumlah pengalaman dalam alkimia dan tingkat pemahaman yang sangat tinggi untuk berhasil menyempurnakan obat mujarab. Chen Xiang sudah lama mengetahui bahwa Master Paviliun adalah musuh mematikan kakeknya, dan kakeknya biasanya sangat baik padanya, dan akan memberinya beberapa pil dari waktu ke waktu, sehingga dia bisa berkultivasi ke tingkat ketiga mortal. Martial Realm tanpa urat spiritual. Kembali ke rumah Shen, Chen Xiang buru-buru pergi mencari Chen Tianhu, dan menceritakan tentang Paviliun Lingdan. Kerja bagus, lelaki tua di Paviliun Lingdan itu tidak punya hati. Pil yang dia jual ke keluarga Shen kita sangat mahal. Karena kamu memiliki api energi sejati, tidak akan sulit untuk menjadi seorang alkemis. Aku akan sepenuhnya mendukungmu ya. Shen Tianhu sangat bersemangat.
Karena putranya dapat melepaskan api Ki sejati, dapat dikatakan bahwa masa depannya tidak terbatas, lebih baik daripada para pejuang dengan urat spiritual tingkat tinggi. Chen Xiang kembali ke halaman kecilnya dan menanam bibit obat mujarab itu. Pada malam hari, dia duduk bersila di tempat tidur, merasakan energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi, menjalankan kekuatan sihir Tai Chi dan kekuatan air liur naga, menyerapnya dengan cepat. Setelah menjalankan teknik air liur naga, cairan khusus akan mengembun di lidah. Selama cairan ini dituangkan ke elisir, elisir dapat dimatangkan. Di pagi hari, Chen Xiang menjulurkan lidahnya, hanya untuk melihat tetesan embun cian di lidahnya. Ini adalah air liur naga. Chen Xiang sangat gembira melihat ini adalah pertama kalinya dia melakukannya, dia tidak menyangka akan berhasil. Dia buru-buru memasukkan tetesan embun biru ke dalam ember berisi air bersih, hanya untuk melihat bahwa air bersih tiba-tiba berubah menjadi biru, dan ada jejak cahaya biru yang meluap. Chen Xiang membawa seember air dan dengan hati-hati menyirami bibit itu. Rumput roh hijau, bunga yuan darah, bunga xuanming, dan rumput daun roh, meskipun keempat ramuan ini adalah manusia tingkat rendah, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk tumbuh dari pembibitan hingga dewasa. Tapi setelah Chen Xiang menggunakan air liur naga untuk mempercepat pematangan, itu matang hanya dalam 1 bulan. Rumput hijau, dengan aura, adalah rumput kingling. Merah seperti darah, seperti kepalan adalah bunga darah. Putih seperti salju, yang akan bersinar terang di malam hari adalah bunga xuanming. Ini adalah rumput yang penuh dengan daun kecil. Ini rumput daun spiritual. Shen Tianhu melihat ramuan ini di halaman kecil, berseru, bola matanya hampir keluar, dia ingat bahwa ini adalah bibit yang sangat kecil sebulan nih. Nak, jangan menyebarkan berita tentang kemampuanmu. Kamu dan aku hanya perlu tahu, jangan mengekspos kekayaanmu. Wajah Chen Tianhu sangat serius, dan dia tidak bertanya kepada Chen Xiang bagaimana dia memiliki kemampuan ini. Chen Xiang mengangguk, tempat dia berada adalah wilayah Chen Tianhu, tidak ada yang berani masuk dan keluar sesuka hati, jadi Chen Xiang tidak khawatir seseorang akan mengetahuinya. Alkimia bukanlah hal yang sederhana. Meskipun Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis, sangat sulit untuk belajar tanpa seorang guru. Pertama-tama Anda mencoba melakukan alkimia sendiri. Jika tidak, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda menemukan alkemis. Seperti yang dikatakan Shen Tianhu, dia mengeluarkan tungku alkimia seukuran ember dari tas penyimpanan. Shen Tianhu berkata, meskipun tungku alkimia ini tidak cukup baik, ini adalah satu-satunya yang mampu saya beli saat ini. Saya akan membelikan Anda yang bagus ketika saya menjadi ketua klan. Dalam proses alkimia, tungku alkimia juga penting. Chen Xiang merasa bahwa tungku alkimia hitam ini cukup memuaskan. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih ayah, untuk memurnikan ramuan, saya akan mengambilnya untuk Anda rasakan sesegera mungkin. Chen Tianhu tertawa keras, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Dalam sebulan terakhir, selain merawat ramuan itu, Chen Xiang juga telah diajari dasar-dasar alkimia oleh Su Meiyao. Wanita menggoda ini dengan hati-hati menjelaskan beberapa kesulitan kepadanya, yang sangat menguntungkan Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang tahu cara membuat alkimia, ada banyak hal yang membuatnya sakit kepala, seperti mengontrol suhu api, jumlah energi sejati yang dimasukkan, dan momen alkimia yang membeku, yang membutuhkan kekuatan mental yang sangat tepat. Saudari Meiyao, saya akan membuat alkimia. Menurut Anda kapan saya akan bisa memperbaiki ramuan itu? Chen Xiang menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan Su Meiyao di atas ring, sambil memetik ramuan yang matang, dan kemudian mengolahnya menjadi bahan obat untuk alkimia. Proses pemrosesan membutuhkan sejumlah usaha, tetapi tidak ada artinya bagi Chen Xiang,
karena Su Meiyao telah menanamkan ini dalam dirinya. Su Meiyao dengan genit berkata, setidaknya 1,5 tahun. Apa? Aku harus bersaing dengan jenius keluarga Yao itu dalam lebih dari sebulan, kata Chen Xiang buru-buru. Bai Yuyo mendengus dingin, betapa bodohnya, apakah kamu harus bersaing dengannya dalam alkimia? Gunakan saja kekuatanmu untuk membunuh orang itu. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut, membunuh kejeniusan keluarga Yao, jadi Shen Xiang keluarga pasti akan berperang dengan keluarga Yao, dan ayahnya mungkin menjadi ketua klan saat itu, yang akan sangat menyusahkan. Setelah dia memproses bunga dan rumput roh, dia melemparkannya ke tungku, dan setiap langkah selanjutnya sangat kritis. Langkah dasar alkimia adalah pertama-tama menuangkan api energi sejati ke dalam tungku alkimia, memanggang eliksir di tungku alkimia, membiarkan eliksir memancarkan aura unik yang terkandung di dalamnya, kemudian menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan aura dengan berbagai karakteristik. Dipadatkan bersama dengan ramuan kering untuk membentuk pil. Chen Xiang meletakkan tangannya di dua tempat yang secara khusus dituangkan ke dalam api, dan pada saat yang sama mengintip situasi di dalam tungku alkimia dengan kekuatan mentalnya. Bab 8 Alkimia. Segera setelah nyala api dituangkan ke dalam tungku alkimia, ramuan di dalamnya segera dipanggang sangat kering, dan auranya mati sebelum bisa dilepaskan. Awalnya gagal, tetapi Chen Xiang tidak berkecil hati. Pada saat ini, dia tahu bahwa apinya sangat kuat, perlu dikendalikan sedikit. Chen Xiang mengambil ramuan itu, kali ini dia mengendalikan apinya, dan dengan hati-hati memanggang ramuan itu di tungku pil, tetapi masih gagal. Tepat setelah dia gagal 3 kali, dia memiliki sejumlah pengalaman, dan dia tahu itu semua karena api zaman kuno. Selama keempat kalinya, Chen Xiang meraih banyak kesuksesan dan mampu memasuki tahap alkimia selanjutnya. Tungku alkimia dibuat khusus, dan Anda dapat melihat di dalamnya dengan menyuntikkan kekuatan spiritual. Pada saat ini, Chen Xiang dapat melihat aura berbagai warna memancar dari ramuan itu, dan dia juga mengontrol aura untuk mengalir ke dalam, memadatkannya menjadi pusaran air, dan aura itu obat mujarab telah mengering dan perlahan berubah menjadi abu. Pada saat ini, Chen Xiang menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan aura yang dipancarkan oleh ramuan itu dan bubuk yang dibuat dari ramuan itu untuk dicampur bersama. Chen Xiang berada di tingkat kelima dari alam bela diri fana, dan kekuatan mentalnya tidak buruk, tapi saat ini dia merasa sudah mencapai batasnya, karena dia ingin membagi roh obat menjadi 5 pusaran dan menggabungkannya dengan bubuk obat itu, sehingga dia bisa berlatih 5 pil di sebuah waktu. 5 pusaran terbentuk, Chen Xiang mengerutkan kening, berkeringat di seluruh wajahnya. Saat ini dia tidak hanya harus menghabiskan energi aslinya untuk melepaskan api, tetapi juga menggunakan banyak kekuatan mental untuk mengendalikan api dan pil kondensat. Itu harus dilakukan. Chen Xiang minum di dalam hatinya, dan 5 pusaran air, aura obat, berputar cepat dan bergabung dengan 5 bubuk obat seragam. Ini akan dianggap sukses jika diringkas menjadi pil. Setelah Chen Xiang menambahkan air yang telah diolah dengan energi sejati, 5 pil telah muncul di tungku alkimia, tetapi masih lembab dan dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Pil berhasil! Teriak Chen Xiang dalam hatinya, dan melihat bahwa 5 pil di tungku alkimia segera dibungkus dengan bola gas putih, yang merupakan uap dari mengeringkan air di dalam pil. Chen Xiang berkeringat deras, dan terlihat sangat lelah. Lagi pula, dia melepaskan api dan kekuatan mental terus-menerus, hampir menghabiskan energinya yang sebenarnya. Akhirnya selesai, butuh 1 hari penuh, alkimia benar-benar membutuhkan waktu. Chen Xiang menghela nafas sedikit. Chen Xiang membuka tungku alkimia, dan melihat kabut pada 5 pil tempering tubuh menghilang, mengungkapkan 5 pil tempering tubuh seputih salju. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia juga makan pil tempering tubuh sebelumnya,
tapi saya merasa bahwa itu tidak sebaik pemurniannya. Jika para alkemis tua itu tahu bahwa dia berhasil memurnikan pil tubuh tempering dalam 1 hari, mereka pasti akan mati karena rendah diri. Anda harus tahu bahwa sulit bagi banyak orang untuk berhasil mempraktikkan pil tanpa 3 atau 5 tahun, bahkan yang paling berbakat sekalipun tidak bisa melakukannya butuh 1,5 tahun, dan semuanya berusaha untuk memperbaiki 1 butir pada 1 waktu. Tapi Chen Xiang berhasil memurnikan 5 pil untuk pertama kalinya. Jika para alkemis tua itu mengetahuinya, mereka pasti akan menakuti banyak orang sampai mati. Belum lagi para alkemis tua itu, bahkan Su Meiyao dan Bai Yuyo ditakuti oleh bakat alkimia Chen Xiang. Mereka melihat pil di tangan ramping mereka dengan tak percaya. Hei, Sister Meiyao, kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku akan berlatih selama 1 tahun atau lebih, tapi aku melakukannya dalam sehari, dan kalian ingin memberiku hadiah. Chen Xiang tersenyum bangga. Su Meiyao juga sangat senang, dan bertanya dengan lembut, lalu bagaimana Tuan Shen ingin kedua gadis kecil kita memberi hadiah? Chen Xiang menyilangkan tangannya dan berkata sambil menyeringai, cium pipiku. Itu ide yang bagus. Yoyo berkata dengan dingin, lalu kembali kering. Di sisi lain, Su Meiyao membungkuk dengan senyum genit di wajahnya, bibir ceri yang lembut menempel di pipi Chen Xiang, dan berkata dengan senyum genit, saudaraku yang baik, kamu harus terus bekerja keras, jangan bangga. Chen Xiang. Awalnya aku hanya bercanda, tapi aku tidak menyangka kecantikan lembut ini benar-benar mencium pipinya. Melihat penampilan gila Chen Xiang, Su Meiyao menutup mulutnya dan tersenyum genit, lalu kembali ke cincinnya. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, mengendus aroma yang menyegarkan, merasa segar tak terlukiskan, dia bergumam, itu benar-benar goblin, aku menjadi jauh lebih energik. Dia menyentuh yang tak terlihat seolah-olah dia sedang membelai wajah kekasihnya. Untuk memulihkan kekuatan 2 peri cantik di dalam cincin secepat mungkin, dia sangat termotivasi. Sebuah badi tempering pil bernilai 700 batu roh besar, saat ini Chen Xiang hanya memiliki 5 buah, dan dia dapat menjual 3.500 batu roh besar, dia telah menghasilkan banyak uang, belum lagi masih ada bahan yang dimiliki. Belum dimurnikan, jika dia berhasil, itu adalah 3.500 batu roh besar lainnya. Ketika Chen Xiang sedang membaca buku sebelumnya, dikatakan bahwa 1 kumpulan bahan dapat menghasilkan 5 pil pendingin tubuh dalam 1 tungku, jadi dia bertujuan untuk memperbaiki 5 pil dari awal, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa 5 pil dalam 1 tungku saat itulah bahan digunakan hingga batasnya. Hanya alkemis yang sangat tercerahkan yang dapat memahami saat memadatkan alkimia. Waktunya adalah yang paling penting. Kontrol kekuatan mental dan kontrol api harus membuat perubahan halus seiring dengan perubahan internal tungku pil, jika tidak, kesuksesan akan gagal. Pil penempaan tubuh sangat membantu dalam penempaan tubuh, tetapi hanya terbatas pada tingkat ketiga dari Realm Mortal Martial. Chen Xiang sekarang berada di tingkat kelima dari Realm Mortal Martial. Pil penempaan tubuh tidak membantunya banyak, tapi bisa biarkan dia pulih dengan cepat. Chen Xiang memakan 1 pil, dan sebagian besar ki di tubuhnya segera pulih, lalu dia membungkus ke-4 pil itu, dan dia ingin memberikannya kepada Chen Tianhu untuk dicicipi. Rasanya enak, tapi aku makan 700 koin daling sekaligus. Chen Xiang merasa sedikit patah hati, lalu berlari ke ruang kerja ayahnya. Sudah larut malam, tetapi Shen Tianhu tidak tidur, dan masih memikirkan beberapa seni bela diri di ruang kerja, yang merupakan kebiasaannya. Siang ada apa sampai larut? Chen Tianhu mengerutkan kening saat mencium bau keringat di sekujur tubuh Chen Xiang. Chen Xiang menyeringai dan berkata, saya mengatakan bahwa jika Anda berlatih ramuan itu, berikan kepada ayah untuk mencoba sesegera mungkin. Apa? Chen Tianhu berdiri dengan keras, matanya membelalak, dengan ekspresi tidak percaya.
Dia awalnya berpikir bahwa Chen Xiang membutuhkan setidaknya 10 atau 8 tahun untuk memperbaikinya, tetapi dia tidak menyangka hanya butuh 1 hari. Chen Xiang mengeluarkan 4 pil kuencing seputih salju dan menyerahkannya kepada Chen Tianhu. Shen Tianhu membuka mulutnya lebar-lebar dan memandang ke 4 pil seputih salju itu dengan tak percaya. Masih panas. Shen Tianhu sangat terkejut sehingga pikirannya menjadi kosong, karena dia tidak percaya bahwa putranya dapat memahami alkimia yang mengetuk dalam 1 hari. Ini adalah kejeniusan sekali dalam 1000 tahun. Meskipun bakat tak tertandingi semacam ini adalah komoditas yang dicari banyak kekuatan, itu juga menjadi objek kecemburuan banyak kekuatan. Beberapa orang ingin memenangkannya, sementara yang lain ingin membunuhnya. Shen Tianhu menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata, kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di Pavilion Lingdan, setidaknya masing-masing dapat dijual seharga 800 koin daling. Saya akan menerima keempat tubuh temper ini pil dulu. Pergi dan tukarkan dengan uang spiritual. Kemudian bantu Anda membeli beberapa bibit elisir. Hanya beberapa hari sejak Chen Xiang dapat mematangkan elisir dan memurnikan elisir, tetapi Chen Tianhu tahu bahwa putranya pasti akan menjadi master elisir di masa depan. Kamu tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa sekarang. Pertama perbaiki pil tingkat rendah tingkat fana, dan ketika kamu merasa hampir sama, kamu bisa memperbaikinya. Chen Xiang mengangguk, dia kembali beristirahat, dan setelah memulihkan kekuatan mentalnya, dia akan menyempurnakan bahan obat terakhir. Keesokan harinya, Chen Xiang bangun pagi, berpikir bahwa dia bisa memperbaiki pil penempaan tubuh dia sedikit bersemangat setelah memiliki pengalaman yang sukses. Dia akrab dengan jalan saat ini, dan dengan mudah mencapai tahap akhir pil yang membeku. 5 kelompok bubuk obat dan energi spiritual telah terbentuk di tungku alkimia. Chen Xiang sangat santai saat ini, tidak seperti terakhir kali ketika dia merasa bahwa kekuatan spiritual dan energi sejatinya akan dikonsumsi. Selesai! Chen Xiang menghela nafas lega, membuka tutup tungku alkimia, dan mengeluarkan pil tempering tubuh yang diisi dengan energi spiritual. Tungku ini hanya memakan waktu 2 jam. Di waktu berikutnya, Chen Xiang mematangkan ramuan itu, dan kemudian menyempurnakan ramuan itu. Pada saat ini, dia tidak hanya menyempurnakan ramuan pendinginan tubuh, tetapi juga menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat fana yang lebih praktis seperti ramuan huiki dan obat mujarab emas Chuang Yao, pil Jedu, pil Ningqi, Deleo. Meskipun dia akan gagal setiap kali dia mulai berlatih, tetapi setelah dia mengenal sifat-sifat ramuan itu, dia mampu mengendalikan panas dan mempelajari beberapa trik darinya. Keterampilan alkimia wanita misterius Sumeyao sangat bagus. Jika sebelumnya, Chen Xiang masih tidak akan percaya bahwa kecantikan halus ini tahu bagaimana membuat alkimia, tetapi dalam kesannya, alkemi semuanya adalah pria tua berambut putih. Kehidupan seperti ini juga membuat Chen Xiang menjalani kehidupan yang sangat memuaskan, dan itu tidak memengaruhi kultivasinya. Dia biasanya menggunakan teknik air liur naga untuk memadatkan tetesan embun hijau yang dapat mematangkan ramuan ketika dia berlatih di malam hari. 1 bulan lagi berlalu, dan Chen Xiang mampu dengan terampil memperbaiki pil tingkat rendah fana.